Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Ini ada lagi berita heboh kawan. Terkait isu penjualan ompa pulau. Nah, ini saya bacakan dulu beritanya. Kemudian kita diskusikan kenapa itu terjadi. Ya, Dirjen KKP soal ompa pulau Anambas bukan dijual tapi kerjasama investasi. Nah, kita seperti apa maksudnya? Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Kartika Listriana angkat bicara soal kabar ompa pulau di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau yang diduga diperjualbelikan secara ilegal di situs privat Islands online. Kartika menegaskan tak ada pula yang dijual, yang ada ialah kerjasama investasi. Kan sudah ada kualifikasi tidak dijual, secara regulasi kan kita tidak bisa dijual. Ada undang-undang yang jelas, itu sepertinya komitmen untuk kerjasama investasi saja dengan pihak luar. Karena kan menyikapi pendanaan pemerintah kita yang saat ini kan semua kementerian juga efisiensi ya, kata Kartika di kantornya di Gambir, Jakarta Pusat, Selasa 24 Juni 2025. Kartika menjelaskan ada banyak pihak luar yang tertarik dengan kehidupan Indonesia. Mereka ingin menanam modal. Ya, kenapa tidak kita buka kerjasama tapi bukan dijual, tuturnya. Soal beberapa tahun durasi kerjasama, Kartika mengatakan nanti tergantung kesepakatan. Seperti apa mekanismenya? Kan banyak, bisa melalui kerjasama pemerintah swasta, bisa kerjasama B2B atau bisnis to bisnis, tapi tetap dalam pemantauan pemerintah. Ada ompa pulau di Anambas yang ditawarkan di situs jual beli internasional, yaitu Pulau Grintan, Pulau Mala, Pulau Tokon Sendok, dan Nakop dengan embel-embel Eco Resort. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Doli Binata, mengatakan sudah berkoordinasi dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Bupati Anambas Dato Aneng. Setelah mendapat laporan itu, saya langsung koordinasi dengan melaporkan kepada Gubernur dan meminta Bupati Anambas melakukan pengecekan lapangan. Doli menegaskan tidak ada penjualan pulau kepada pihak asing dan tidak ada izin dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait hal tersebut. Nah, ini lagi ramai kawannya. Nah, kalau kita sikapi, ya memang di situ viral terkait dijual. Tapi ini juga adalah investasi. Nah, sebenarnya kita Indonesia ini harus berpikir mau investasi apa. Ya, karena kalau menyewa pulau istilahnya yang menanam modal, di situ ada hak guna bangunan. Nah, berarti kan 30 tahun disewa. Bisa diperpanjang 20 tahun, kemudian 30 tahun lagi. Nah, kalau pulau itu ya investasinya asing, ya dikhawatirkan tidak sembarang orang boleh masuk ke pulau itu. Itu akan dipagar. Jadi orang tidak leluasa di situ. Ya, orang tidak leluasa. Terus bagi investor, mereka kan harus jika menanamkan modal mereka kan harus untung. Nah, pulau itu apa kelebihannya? Apakah dijadikan tempat berjudi atau tempat hiburan? Ya kalau biasa-biasa saja, ya orang tidak akan masuk ke situ. Ya menanamkan modal, rata-rata pemodal asing mencari pulau yang ya kecil-kecil itu, biasanya di situ tempat-tempat ya perjudian, tempat-tempat hiburan. Nah itu baru ramai, baru ada income kepada pulau yang dimaksud.
Tapi kalau tidak ada di situ, nggak ada yang mau investasi. Untuk apa mereka investasi? Terus kata-katanya dijual. Nah, seharusnya negara turun ke lapangan mengecek langsung ada apa ya di dalam pulau itu. Jangan sampai mengandung sumber daya alam seperti emas, ya nikel, atau apapun itu harus dicek. Terus pulau itu apakah memungkinkan di situ dibuat tempat pabrik pengalingan ikan? Kalau ya itu yang terjadi, lebih baik kita kelola sendiri atau tawarkan ke masyarakat Indonesia. Ya, masyarakat Indonesia kan banyak. Ya, pasti adalah orang-orang kaya yang mungkin patungan. Terus mau diapakan pulau itu? Kalau itu di investor asing masuk ke sebuah pulau, ini saya hanya mengingatkan dari sekarang. Kalau diberikan izin sekarang, maka 30 tahun atau 20 tahun, bahkan ratusan tahun, orang asing bercokol di situ, menanam modal, tetapi jangan harap orang Indonesia bisa seenaknya masuk ke pulau itu. Nah, ini berbahaya, kawan. Kalau menurut saya, biarkan aja pulau itu kosong. Sampai kelak keturunan kita bangsa Indonesia mampu mengolahnya. Ya, mampu mengolahnya. Jadi ide ramai terus. Kalau KKP kan ya bilang berinvestasi. Kenapa nggak melibatkan rakyat sebagai investor? Tapi ya susah juga kalau rakyat ini nggak percaya kepada penguasanya yang ada di kementerian. Ya, mau patungan, mau urunan, mau nanam saham. Rakyat Indonesia ini takut dikorupsi uangnya. Maka wajar orang-orang Indonesia banyak naruh uangnya di luar negeri. Karena permainan ini pejabat-pejabat ini. Makanya pemerintahan Prabowo Gibran sekarang ini lagi keras-kerasnya ya melawan koruptor. Ya, sehingga investor dalam negeri ini tidak ragu berinvestasi. Nah, begitu kawan. Kita lihat aja perkembangannya seperti apa pulau ini. Yang jelas jangan sampai dijual ke asing. Ya jangan sampai dengan alasan investasi yang kita lakukan sekarang sampai puluhan tahun bahkan ratusan tahun, kita yang membuat sekarang ini akan meninggalkan generasi kita yang mana pulau-pulau yang ada di Indonesia dikuasai asing. Itu udah pasti. Dan mereka akan jadi budak di negeri ini. Bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya, kawan.